Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prediksi produksi susu segar di Indonesia menggunakan algoritma backpropagation. Baiklah, saya di sini Ilham Khalil Rahman sebagai moderator dan teman saya Maulana Ahmad dan Teddy Junasdi. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Maulana Ahmad. Kepada Maulana Ahmad, saya persilakan. Yang pertama, kita akan bahas tentang sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data produksi susu segar menurut provinsi tahun 2012-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dapat dilihat pada tabel pertama. Data ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training yang akan digunakan adalah data tahun 2012-2016 dengan target 2017. Selanjutnya, normalisasi data. Sebelum dilakukan proses pengolahan dan perhitungan data, susu segar yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia harus dinormalisasi terlebih dahulu dengan rumus normalisasi. Pertama, keterangannya adalah X sama dengan normalisasi data, X sama dengan data yang akan dinormalisasikan, A sama dengan data terendah, dan B data tertinggi. Data awal yang telah diperoleh harus dinormalisasi terlebih dahulu dengan fungsi aktivasi. Artinya data yang dinormalisasi nantinya akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1, tidak boleh 0 dan 1, apalagi lebih dari itu, karena hal itu sudah merupakan ketentuan dari normalisasi. Data sebelumnya dinormalisasikan menjadi data training. Pada tabel 2 terdapat data training yang digunakan, yakni tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan target tahun 2017. Selanjutnya, normalisasi data. Pada tabel 4 terdapat data testing yang digunakan, yakni 2013 hingga 2017 dengan target tahun 2018, sedangkan pada tabel 5 dapat dihasilkan normalisasi data testing. Data ini juga telah dinormalisasikan menggunakan fungsi sigmoid persamaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Ilham Khalil Rahman. Kepada Ilham kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana Ahmad. Normalisasi data. Pada tabel 4 dapat dilihat data testing yang digunakan, yakni tahun 2013 hingga 2017 dengan target tahun 2018. Sedangkan pada tabel 5 dapat dilihat hasil normalisasi data testing. Data ini juga telah dinormalisasi menggunakan fungsi sigmoid persamaan atau 1. Ya, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dan selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini digunakan 5 model arsitektur, antara lain 5, 9, 1, 5, 12, 1, 5, 14, 1, 5, 15, 1, 5, 17, 1. Berdasarkan model 5, 9, 1 dapat dijelaskan bahwa 5 merupakan data input layer, 9 merupakan data hidden layer, dan 1 merupakan output layer. Begitu pula hal dengan keterangan 4 model arsitektur yang lain. Pada tabel 6 dapat dilihat perbandingan dari 5 model arsitektur jaringan yang digunakan dari kelima arsitektur ini. Tingkat efforts dan waktu diperoleh dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Sedangkan MSI dan akurasi dari masing-masing model arsitektur diperoleh dengan menggunakan perhitungan pada Microsoft Excel. Dari 5 model arsitektur ini, terdapat 3 model arsitektur yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar 94%. Hanya saja model arsitektur 5, 15, 1 memiliki tingkat MSI yang paling rendah, sehingga berkesimpulan dari kelima model arsitektur ini diperoleh model arsitektur terbaik menggunakan 5, 15, 11. Selanjutnya, tabel 6, perbandingan hasil 5 model arsitektur dengan algoritma backpropagation. Ya, bisa kita lihat dari sini 1,
arsitekturnya 1593, waktu 0011, MSI 0000995028, testingnya 0099988856, akurasi 94. Ya, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teddy Junasti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham. Dan selanjutnya itu tabel 7 merupakan hasil akurasi dari arsitektur terbaik, yakni 5 min 1. Tabel 5 ini dibuat dan dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan tabel 5, error diperoleh dari target output SSE yang dihasilkan dari error. Total diperoleh dari jumlah SSE yang dihasilkan dari pola 1 dan seterusnya. Nah, hasil diperoleh jika nilai kesalahan dalam pengujian data 005 kesalahan dalam pengujian data yang sama dengan 0,05, maka hasilnya benar. Jika tidak, maka salah. Itu hasilnya 0. Akurasi sama dengan diperoleh dari jumlah hasil yang benar pada pola 16 dikali 100 menghasilkan 98%. Margin error diperoleh dari jumlah hasil yang sama pada pola 16 100% atau diperoleh dari jumlah akurasi maksimum 100% dikurangi akurasi yang dihasilkan. MSE diperoleh dari total SSE 16 jumlah pola 1 sama dengan benar, 0 sama dengan salah. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dan analisa mengenai penelitian prediksi produksi susu segar di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa digunakan 5 metode, yaitu arsitektur yang digunakan adalah 5 min 9 min 1, 5 min 12 min 1, 5 min 14 min 1, 5 min 14 min 1, 5 min 17 min 1. Maka didapatkan data arsitektur yang terbaik dengan model 5 min 15 1 min 1 yang memiliki tingkat akurasi 94% dengan jumlah MSE testing 0,0099984415. Dengan menggunakan algoritma regression dapat diprediksi dan diketahui peningkatan serta penurunan produksi susu di tiap di tahunnya, sehingga perusahaan yang menggunakan susu memiliki referensi untuk menjaga kestabilan penggunaan produksi susu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.